dipimpin mereka untuk menuliskan kitab Injil itu dalam bahasa Yunani. Kenapa kamu protes? Ya, jadi gini, si cewek ini kan dia sudah tidak bisa buktikan kalau Maria dan Yusuf dan orang-orang Yahudi pada abad pertama itu gunakan bahasa Yunani dalam percakapan sehari-hari. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Demian yang tadi Tritunggal, ya kan, habis itu mualaf, ya kan, jadi muslim sebentar, sebulan mungkin, habis itu murtad lagi jadi wanes. Aduh, kacau ini, dan baku hantam sesama Kristen. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Emilda, Bu Emilda, shalom tuh, bentar ya Pak. Bu Emilda, Salam damai Bu Emilda, sejahtera. ya salam damai sejahtera. Ibu, kalau misalkan ya ada yang mau diperbincangkan gitu kan, pandangan Ibu kan memang berbeda ya gitu. Silakan, ini mumpung ada Pak Justin. Temanya tentang Dari apa tadi nih, Bu? Iya, dari tadi sebenarnya saya juga mau, kan ada Pak Pras juga. Kamu kan, Pak Pras kan keras tentang hal itu. Jadi coba, maksudnya aku mau kamu tuh ya utarakan, misalkan sanggah-sanggahan dengan ayat-ayat kitab suci gitu. Ini Bahwa temanya kamu- tentang apa? Gua Tritunggal. mau tanya Bu Emilda dong bentar. Oh ya, silakan Oke, coba. Bu Emilda. Ya. Kemarin kan saya dengar tuh panjang lebar ya komunikasi dialog dengan Mindbreaker ya, bikin pusing. Maksudnya akunnya namanya BP, bikin pusing. Nah, sekarang saya mau bertanya dong bahwa metodologi apa yang digunakan oleh Kak Emilda ketika mengangkat atau memaknai bahwa ada jahat dan baik. Contoh Musa, di satu pribadi dalam kepemimpinan kenabian Musa bisa dirasuki roh jahat, bisa juga dirasuki roh baik atau malaikat jahat atau malaikat baik. Apa yang mencirikan ketika dia berkata, Bu, ini membunuh, apa ini, jadi mengatasnamakan, jadi seolah-olah itu atas nama Elohim, tapi nggak taunya Kak Emilda and the gang bilang itu dari malaikat jahat. Tapi ketika Musa berkata tentang yang sesuatu yang baik, itu dibilang dari malaikat baik. Nah, yang pertanyaan saya gini, apa metodologi atau analitik dalam hermeneutik yang Kak Emilda gunakan hingga menarik makna, mengangkat maknanya seperti itu di dalam teks Alkitab? Silakan Kak Emilda. Sebenarnya kalau berbicara tentang metodologi itu tidak seperti yang mungkin Bang Alex pegang ya, tapi ada satu kebenaran dasar yang harus kita pegang, di mana dikatakan kebenaran dasar itu seperti gini ya, ada satu dalil lah kita bilang ya. Untuk mencapai kebahagiaan hidup, maka gunakan akal sehat. Nah, gitu. Untuk mencapai suatu kebahagiaan hidup, maka gunakanlah akal sehat. Nah, jadi ketika kita menggunakan akal sehat itu dengan baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Nah, kenapa? Karena akal sehat itu diberikan oleh Yesus Kristus pencipta kita, gitu. Dengan Oke, lanjut Kak. Nah, dengan akal sehat itulah kita bisa menilai kebenaran atau kelancangan sebuah dalil. Dengan akal sehat yang dari Yesus Kristus, kita dapat menilai sebuah kebenaran atau kelancangan dari dalil yang kita baca atau yang kita terima selama ini, gitu. Kebenaran kok bisa dinilai, gimana tuh?
Menilai Jadi kebenaran kebenaran dalam itu arti bukan gini. dinilai, kebenaran itu dijelaskan menurut objektivitas dari kebenaran itu namanya kebenaran yang objektif. Gimana sih? Menilai kebenaran itu dalam arti mengujinya. Lu nggak perlu kamu tuh siapa? Tuhan bukan Ya. menguji firman Tuhan Tuhan. Yesus juga perintahkan seperti itu. Ujilah segala Mana ada sesuatu. Tuhan Yesus mau dimerintahkan Ada. kita menguji Tuhan Yesus? Bukan menguji Tuhan Yesus, menguji segala sesuatu, segala roh-roh, segala Kebenaran iman yang Kristen ada di dalam itu bukan itu kebenaran iman Kristen, itu kebenaran objektif. Makanya kita kasih tuh paham ini Justin Emilda biar pintar. Ya, jadi sabar, saya selesaikan. Ya, saya potong tiktokan aja. makan. Jangan muter-muter. Iman Kristen itu sudah final. Ya, Alkitab itu sebagai sarana yang kita gunakan untuk menjelaskan kebenaran itu, dasar kebenaran itu yaitu Yesus Kristus. Makanya kita itu tidak boleh memasukkan pikiran kita yang katanya kamu tuh dapat dari Yesus untuk menguji Yesus. Itu illogical, tidak masuk akal. Makanya kita itu tidak eksegesi, menyatakan keluar. Makanya ada metode-metode hermeneutik untuk menjelaskan teks-teks yang dirasa perlu ditafsir. Bukan kamu memasukkan pikiranmu ke dalam suatu kebenaran, kamu uji. Itu kebenaran yang subjektivitas, itu di luar Kristen. Makanya Kristen itu tidak bisa tergoyahkan karena kebenaran itu bersifat objektif. Rasul Petrus berkata jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan iman kami. Jadi iman Kristen itu terletak kepada objek yang dibicarakan, bukan terletak pada siapa yang membicarakan, termasuk otakmu itu. Nah, Nggak sekarang penting. gini, sekarang udah benar itu. Nggak mungkin anak saya itu suruh, kalau mau belajar Kristen, pelajari pikiran Emilda. Lihat, mending saya pelajari pikiran Demian yang mualaf ini. Gitu. Ya kan kau sebentar lagi juga mualaf. Tuhannya juga sama Allah kok. Oh, suaminya Emilda bukan kok nggak Gini, terima. Bang Justin, kalau tadi kebenarannya, statementnya adalah tidak boleh menguji pikiran Yesus, itu benar. Itu benar. Karena Yesus itu adalah kebenaran yang absolut. Itu kan Anda tadi ditanya oleh moderator tapi- tuh, Bro Alek, metodologi apa yang kamu pakai? Kok metodologinya untuk pikiranmu untuk menguji? Bukan, kebenaran itu sudah final. Nah, sekarang Tinggal gini. kita mempertanggungjawabkan itu, iman kita kepada kebenaran itu dijelaskan. Jadi metodologinya adalah pakailah sabda-sabda Yesus Kristus yang adalah absolut dan benar untuk menguji setiap yang tertulis dalam Alkitab atau kitab suci. Gini Kak Emilda. Maksudnya gini Kak Emilda. Rasul itu punya otorator. Ya ini kamu gini ya. Makanya jangan heran nanti orang ini akan meragukan itu kan perkataan Paulus, itu kan perkataan Lukas. Ini yang salah. Karena Yohanes 20:30 tujuan maksud dari Injil ini ditulis adalah supaya kita mengenal anak Allah. Ya, rasul-rasul itu yang memiliki otoritas. Makanya mengenalkan Yesus, mereka berkata, jika ada sekalipun malaikat dari surga turun ya memberitakan Injil yang berbeda dari yang kami, ada kata kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi kalau kau mau menguji perkataan Paulus, kau terkutuk menurut iman Kristen. Siapa Itu lagi? menurut Brahma Anda. terkutuk. Itu menurut Anda. Itu menurut Alkitab kok saya. Alkitab itu Galatia bukan 1 ayat 8. Alkitab bukan kebenaran, Bang Justin. Kebenaran itu punya Tuhan Yesus. Nah, ini kita berbeda. Aduh. Kamu bagimu Alkitab kebenaran, di mana Alkitab itu banyak ilham-ilham iblis. Makanya kamu jadi punya pikiran iblis. Nah, Kristen terserah bagi kami kebenaran kamu itu perwujudan Yesus iblis. Kristus. Iblis Kebenaran bersuara itu- perempuan. Kamu Kebenaran dengan itu- Brahma. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dari Yesus Ya Kristus kamu lah. mirip Banas. Kamu Mirip Banas. Memang Marsion dengan Banas ini satu jenis. Lama-lama menolak perkataan. Nanti gini, surat Ibrani ditolak. Surat apa lagi ditolak? Persis dengan Islam yang diterima yang tulisan merah doang, teman-teman.
Ini bukan Kristen ini. Ini pengikut Yesus yang lain ini. Ya, kau Bagaimana pengikut kamu konsep. Bagaimana kamu mengatakan pengikut Yesus yang lain ketika Kamu kami nggak usah hanya nanya. Kamu bernarasi. Kamu pertama jelas bukan Kristen. Bagaimana? Coba saya Kami tanya, Alkitabmu apa? Alkitab. Mbak Justin itu pengikut Yesus plus dalam arti plus yang lain. Tetapi di Viti-Viti Ibu Emil ini mengutip banyak ayat dari Alkitab. Nah, itu dia. Begini, Blin. Jadi kebenaran itu milik Tuhan Yesus karena Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan Ini hidup." ada dua Bukan orang Alkitab maling, jalan ada dua kebenaran orang hidup. maling, suka kalian berdua itu maling. Silakan cuma bisa ngambil bantah ayat itu perkataan Alkitab. Tuhan Yesus. Jadi di situ keterangannya, Ya, ngapain akulah saya jalan percaya kebenaran, dengan bukan maling? Alkitab Kamu jalan tahu kebenaran perkataan ya. Yesus dari Alkitab. Ya kamu yang ini di ditulis sini oleh mengkultuskan kitab, Kalian Justin. berdua Kau ini maling. lama-lama sudah Lah, mengkultuskan Alkitabmu konsep, mana? mengkultuskan Kamu tahu kitab. perkataan Yesus dari mana? Ya kamu tahu Lah, perkataan Yesus dari mana? Ya memang maling ya gitu. Dari mana? Lah kalau Yesus nggak berkat, ya dari Yesus itu sendiri lah. Ya Kok dari dari mana? mana sih? Iya dari mana? Ya dari Yesus buktinya kan. apa? Ya Buktinya dari apa? Yesus. Emang kamu hidup di zaman Bukti, Yesus? bukti otentik. Dengerin ya, biar kau pintar ya, Dek. Kau ini lama-lama juga botol juga. Ketawa sih. Ya, silakan. Kalau Lin, seandainya maling, Tuhan ya. Yesus Maling, tidak ya. menyatakan sendiri, tidak menyatakan dan dia tidak berkata, akulah jalan Kamu kan kebenaran hidup di dan hidup. 2025, kamu hidup di zaman Yesus enggak, Ling, maling? Lah kau, aduh ini kurang ajar juga ini Aduh. Justin. Lah, Kasihan emang sekali ini. maling kok. Ini pendeta kok kualitasnya begini ya? Enggak makluk, saya Kayak ngomong PKI bener. ya. Kau Emang itu PKI maling. Justin. Kau PKI. Kalian, tadi ada yang bersaksi, kalian suka ngutip-ngutip Alkitab, kan maling kalian. Silakan bantah, saya bawa data. Kebenaran itu milik Yesus Kristus, Data bukan apa? Alkitab. Kamu tahu? Apakah saya Ya, kamu sekarang kan saya tanya nggak- sama kau? Nggak usah Alkitab, nanya. apakah Alkitab itu sifatnya kekal? Jawab. Jawab. Ketawa Kita lo. lagi uji, Dasar kamu tunggu. hidup di zaman Yesus bukan? Kamu tahu perkataan Yesus dari mana? Kamu jangan Emangnya berkata kamu seperti Doraemon. itu. Baling-baling Ini gimana? bambu, kembali Jawab ke zaman perkataan Yesus. ya. Jawab Justin, perkataan akulah jalan kebenaran dan zaman hidup. Yesus. Alkitab itu nggak kekal. Ini hanya fisik. Gak ada Kau urusan ini. kekal. Kamu tahu perkataan Yesus dari mana di abad 1? Kamu tahu perkataan Yesus dari mana kalau bukan dari Alkitab yang ditulis gereja yang kau colong-colong ayatnya itu, ding maling. Colong-colong. Oh, PKI kau. Bantah dulu. Gini, Justin, aku bukan maling, aku punya Alkitab gitu. Coba bantah. Justin ini Jadi udah narasi dengerin Justin ya. kuenya Kau ini tinggi. lama-lama. Iya, kasihan ini. Lo maling pendeta emang kayak harus begini. Kalau ada Jadi polisi, pendeta Pak kualitasnya polisinya ada begini, coba copet bayangkan nih. ini. Ada copet. Lo Nah. kalau nggak mau dikatakan Nah, ini maling, pendeta ini, coba. Alkitab saya. Makanya ada orang mengatakan Emosi. pendeta itu kayak penyamun. Nggak masalah, orang saya mengatakan maling kok. Kalian tuh maling kecuali kalian buktikan saya nggak pakai Alkitabnya gereja. Kami punya Alkitab Maling sendiri, apa coba misalnya. Justin? Saya maling apa? Apa yang dirugikan dari kau? Oke, sekarang saya coba kamu open cam. Jawab Open dulu. cam, tunjukkan Alkitabmu. Gak usah diladeni sama Bang Brahma dengan Justin ini. Nah, kenapa? Makanya Jadi Alkitab ini jadilah Sabar. bijak Ini yang kaya, pendeta jangan bijak botolnya. yang kiri. Ya Ini terserah kau pendeta katakan. tapi tololnya minta ampun. Pak. Jadi Alkitab memang kau pikir punya kau. Loh iya punya. Alkitab ini punya kau. Ini Iya. Alkitab kok ketawa sih? Mana ada di Memang situ? PKI kau ini. Jangan Ini menghai lah. Alkitab ini bukan punya kau, Justin. Kamu mirip dengan Kok Banas, ketawa sih? bro. Jawab. Nah itu. Kamu mirip dengan Oh, Banas. dasar Tritunggal Mirip Udin dengan- Petot kau. Song, coba lihat nih. Ada maling. Jadi nggak ada inilah, pernah berani ya. ngatain kalian maling. Kalau Justin ngomong AA, BB kamu tuh Justin. maling. Apa? Kau ini menuhankan kitab dan menuhankan konsep. Di sini kau Ya ketangkap itu basah. Alkitab kami balikin. Kamu beli di mana? Sekarang tuh? saya tanya, kok Alkitab? Alkitab ini mau ambil silakan pakai. Ya ambil kirim ke sini. Pakai. Alkitabmu mana? Alkitab. Dasar tuh. Ya. Alkitabku aku bersumber kepada Tuhan Yesus. Jadi Teman-teman. Jadi, Emilda baru Menurut Justin ini Alkitab lah jalan kebenaran dan hidup. Emilda Tapi menurut barusan ini kan Brahma, jangan begitu lah. Soalnya ini Justin Brahma, juga pendeta teman-teman, tapi saksinya. mulutnya Apa salahnya ngomong comberan maling, ini. Kak? Ini pendeta kan?
Kok menyerang Bang pribadi? Justin, saya lanjut ya Kenapa Bang gini? Justin. Sebentar, Oke, sebentar, Alex. saya Sebentar, lanjut ya. saya Jadi pendeta saya kayak begini, gini kualitasnya sebentar. ini. Sebentar, kenapa saya terbukti ya omongan saya bahwa Brahma maling tadi Brahma ngomong apa? Nih, saya kembalikan Alkitabmu. Nyolong dia emang. Nggak gitu juga kali. Aduh. Lu tadi Brahma ngomong nih kembalikan Alkitabmu. Itu Alkitab kami. Dia Gini Bang maling berarti. Justin. Jadi berarti Alkitab ini milik kau, kebenaran milik kau. Lah iya. Kau jangan makanya tadi kau lari. bilang nih Ini Justin ambil Alkitab. kebenaran milik siapa coba? Alkitabmu mana? Kebenaran milik si. Ambil, saya nggak butuh Alkitab. Milik gereja, milik Kristus. Kok milik gereja? Mana datanya? Lah Alkitab iya, itu kamu milik gerejanya apa? Di Yerusalem ada nggak gereja Marsion? Kau ngaca pakai kaca kalau ngomong. Gereja itu gereja apa yang kau maksud? Gereja yang mana, Justin? Kalau Kau ini belabak pendeta belubuk, kasihan sekali ya. pelongo kau. Kau belakak belubuk, kau pelangak pelongo gimana? Kau Makanya pendeta kok ada nggak kayak gereja gini Marsion modelnya, coba? di Yerusalem ada nggak? Gereja Ada itu nggak gedung, gereja Marsion di Justin. Yerusalem? Ya inilah penyembah Gedung gedung. gigi lu. Nah terus apa menurut Wah, kau gereja kayak yang gini dimaksud kau. kau ini gereja apa coba? Gereja itu dari kata Itu eklesia, organisasi. Yang kau maksud gereja Udah. yang mana, Justin? Oh, Hah? ini Jawab. pinter ini. Ini tokoh-tokoh Marsion ini sepinter Lah, memang Brahma. kau ini Harusnya memang Brahma yang naik ke botol. atas. Lanjut ya botol. Bang Justin ya supaya nggak ini rehat dulu lah. Oke. Gini Jadi loh Kak Justin ini Emilda. penyembah gedung, Enggak, penyembah Bang konsep, Alex, penyembah ini kitab memang- ini. Bang Alex, ini memang betul Brahma itu argumennya jelas karena Justin juga ngeklaim kitabnya, padahal kitab kan bukan punya dia. Jadi kalau dibilang Lah punya siapa? Gini teman-teman, kami ini ya Justin Ajar, tidak ajar pernah Demian, satu ajar kali ini. pun- Sabar, Baludin gantian. Petot ini. Kasih waktu dong. Iya, saya tahu kamu tuh hatinya sobek-sobek ini ya. Kok sobek-sobek gimana? Sabar, kalau memang Alkitab itu milik Demian, milik Brahma, kenapa mereka tiap hari kerjaannya di congornya ini ngeritik LAI, ngeritik Alkitab? Saya Justin tidak pernah mengkritik LAI. Lari-lari ini. gini Makanya Alkitab kalau Justin, itu kau- tidak sebentar. kekal, Justin, karena Alkitab itu buku. Yang kekal Kalau itu ada sandal kebenarannya. jepit, Ini iya, kan ya kalau pendeta ini berdua kan bidat gini. Tunggu, makin lama makin dulu. Kalau ada sandal jepit yang 5 ribuan, kau tampar congormu itu tiap hari ngeritik LAI. Nah ini modelnya Itu gini Makanya- Justin, gini Makanya contoh nih, kami nggak pernah contoh. ngeritik LAI. Kalian kerjanya Justin, ngeritik tiap Justin, hari. dengerin, Mana dengerin. ada aku kritik LAI Yang- dari yang tadi. buat- Tadi Kita bahas temenmu itu, LAI. Emilda tadi bilang Alkitab itu jangan dituhankan. Artinya nggak penting buat dia. Betul, yang dituhankan Yesus kan. Bukan Nggak begitu. bisa nangkap Gini, semua aku, kayu. aku Gimana sih jelasin ini botolnya sebentar, minta sebentar, Iya, aku ampun. lagi jelasin. pula siapa? Ini lama-lama Ini pendeta. saya tanya Emilda. Pendeta kok Emilda, begini kualitasnya, kamu terima gimana nggak jemaatnya setiap ini? kamu kan bukan babunya Emilda, diem Brahma. Kau suaminya Brahma, bukan. langsung Kau aja bela. nanya Aku yang mau nulis bela- kitab siapa yang nulis kitab. Kau Nanya aja tuh gitu. membela semua perempuan di TikTok karena anumu itu yang di bawah perut itu nggak tahan dengan Waduh. Lagi gimana ini? Iya. Lah saya mengasihi. Apa salah? Saya Apa? sepakat sama kali ini saya sepakat sama Justin nih, saya sepakat. Betul, karena Brahma ini TikTokan sambil colai dia ngeliat cewek tiap hari Nah, kerjanya. tuh pendeta kayak gini nih. Lah iya saya Pendeta bicara kayak apa gini adanya. coba modelnya. Makanya namamu Astaga, pejantan. coba. Pendeta begini. Nah iya, lah iya memang Kasihan saya ya ini. bicara apa adanya. Saya menguji roh. Lah, aku Betul, memang kamu jantan itu kok. orang yang gila dengan SEX kamu itu. Cuma gila kami nggak enak selama ini nggak ngomong. Loh, Kerjaanmu tuh saya tiap hari laki-laki ngerayu normal. perempuan. Enggak impotensi, orang yang impotensi aja Makanya kalau diobati. kita ini yang normal Ayo, sudah udah, bisa udah, ngomong. stop dulu, stop dulu. Boleh Biar bahas. nggak Lari ke melebar. situ. Jangan Udah stop dulu, biar nggak Masuk. melebar. Apa Demian mau bicara apa Demian? Oke Iya, Demian. jadi gini Bang. Yang nulis kitab itulah pemilik kitab. Wanes. Tidak Wanes ada yang kitab sejarahnya. Wanes Tidak yang ada kitab sejarahnya. Demian. Yang para rasul itu Rasul Wanes, Paulus tuh JO, Wanes. Jehovah Iya, only. JO, Bunda Maria Para nabi JO. juga Jehovah only. Iya, JO. Semua. Bukan, Yesus only. Ini sama Jehovah sama Yesua sama. Tuh diketahuin Brahma. Iya. Makanya Sama kalian ini jadi kau jangan bidat. pede Justin. Kalian ini Makanya kau jadi pendeta yang kita pinter buktikan lah. ya, teman-teman. Iya, Kalau nggak pintar Demian- dia Bang kalau Yasin, nggak Demian- pintar.
Kalau Jadi Demian ya, Bang Brahma, Jesus Bang only, Brahma. Dia nggak pinter, Bang sekarang Brahma. begini, kalau Demian mana ada Jesus pinter only, jas ini, makin lama kita makin dungu. uji berdebat, jangan keluar dari Injil, 5 Injil sinoptik, perkataan Yesus. Baru dikasih 2 ayat di Injil Yohanes, dia lari ke Yesaya. Kami Tritunggal ini lebih Yesus only dari kalian. Tritunggal kali ini menuhankan konsep kali. Brahma. Makanya Sudah dikasih di apa sini sama kau ini ini? ketangkap basah di sini. Kau menuhankan konsep, kau menuhankan jangan serang Fokus orang. ke Udah, kau jangan menuhankan kita gedung. lihat di kita Cuma kita pengen diskusi. tahu. Oke, kita Kalau diskusi si aja. Brahma kan sudah, kalau si Brahma kan sudah biasa kita lah ya. Ibu Emil kan baru nih saya. Ya Ibu Emil baru nih. Pak Emil nggak Anda sudah pernah ini. debat dengan Enggak, saya dan juga saya pendeta keramasi. kualitasnya kok kayak gini. Enggak, Ibu Emil ini memang apa Saya sih? baru lihat. Enak ya, bisa nyambung lah kalau diajak ngobrol. Maksudnya coba tahu ini Justin ini ya udah gimana. kita pakai ini aja. Orang dia Kitab dia suci menolak apa? otoritas Alkitab kok kamu Pakai kasih ini ruang aja. Ya, berbicara? yang sumber Dia kebenaran mana? itu Yesus, silakan Atur Anda lah, bantah biar bisa Justin. tertib dan biar Coba- bisa coba gantian. gimana? Posisinya jelas Biar kalau kita bisa menolak diskusi. Alkitab. Jadi kitab Gini, itu Jadi, nggak kita kekal paham gitu loh Ibu Justin. Emil, kalau Alkitab itu Yang adalah diterima Alkitab otoritas yang mana? tertinggi untuk mengkaji kebenaran, untuk mengkaji tentang Tuhan gitu loh Ibu. Apakah Tidak berarti Alkitab kita itu menyembuhkan Alkitab kekal? itu. Jadi Udah, Alkitab udah. inilah otoritas tertinggi sehingga kita tahu tentang Tuhan. Kayak gitu loh. Iya, Nah iya. kalau Iya, Ibu iya. Emil nggak pakai Alkitab, apa yang Ibu Emil pakai gitu loh? Enggak, maksudnya Itu dia yang kita pakai mau cari Alkitab. tahu. Dia pakai Pakai Alkitab. otaknya Brahma. Yang Dia ada pakai isinya Alkitab. itu. Cuma dari Nah, ini Alkitab kualitas itu pendeta Justin begini ya, kasihan ya. jadi gini, Kau ini Ibu Emil. pendeta Justin, jangan malu-maluin dirimu sendiri. Udah. Coba lanjut. Ibu Emil udah silakan Bu. Saya susah mau bernarasi, langsung Kayak gini bisa. aja Song, gini Song, kamu juga nggak boleh ambigu. Kalau dia menerima Alkitab, bagian mana yang dia terima itu harus clear. Ya Jangan silakan ada Bu. ambiguitas. Dia ini dia menerima semua kitab suci, tetapi dia dipilih ayat-ayat. Loh, gimana Ya, kalau maksudnya- dia menerima semua kok dia pilih? Kalau semua bagian Alkitab Bukan, dia terima ya Iya, Gimana maksudnya nggak semua dia imani itu dari gimana Bu? Coba silakan Bu Emil dah. lu ya dikelirkan dulu gini ya. Sebelum lanjut dikelirkan dulu. Dari 36.000 misalnya bagian ayat kah kata-kata yang dia tolak yang mana, yang dia terima yang mana, harus clear. Nanti kita loncat-loncat. Bagian ini dia bilang pada saat terdesak, oh ini tidak saya terima. Nanti hari berikutnya, oh saya terima. Nah, ya Ini mirip silakan. Wanes, mirip bidat Wanes. Mereka itu bidat-bidat kere. Oke, iya coba. Oke, kasih Bu Emil dah. Silakan Bu Emil dah. Kasihan boleh ini dilanjut. pendeta modelnya kayak gini. Durasi, Udah, Bang, supaya sabar. saya ngomong Maling dia, ada maling. instruksi tuh sama Saya turunin dulu Brahma ya. bukan Ya. sama. Biar bisa diskusi. Nah, jadi Bu, gini ya. saya kamu- berdebat biasa Bu, yang fair Bu. Ibu yang terima mana, yang ditolak yang mana. Tuh, silakan. Oke. Tenang ya, tenang. Tenang. Nah, jadi saya pegang Alkitab seperti Justin CS memegang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya di dalam saya membaca, memaknai dan menjiwai Alkitab itu berbeda dengan Justin dan CS. Saya membacanya, tidak semua perkataan itu adalah firman Tuhan, tetapi ada di situ perkataan-perkataan iblis, ilham-ilham iblis. Nah, itu saya terima sebagai keberadaannya, tapi saya tolak sebagai firman Tuhan. Jadi membacanya, menjiwainya, memaknainya berbeda. Nah, gitu Bang Justin. Loh kok Oke. memaknai? Bentar Bang Justin. Oke, Bu Emilda. Gini Bu, bagaimanapun caranya Bu Emilda menarik makna dari teks Alkitab itu no problem ya buat kita ya. Tetapi ada satu konsekuensinya, yaitu jika diminta pertanggungjawabkan atas apa yang dipahami dari menarik makna dari teks itu harus dijelaskan. Nah gini, bagaimana cara Bu Emilda menjelaskan
metodologi apa, cara menafsirnya seperti apa? Apakah menggunakan analitik gramatikal atau analitik histori atau analitik kritik teks atau apalah, pokoknya ada banyak metodologi. Nah, bagaimana caranya Bu Emilda sehingga bisa menarik makna bahwa Alkitab itu seperti yang Bu Emilda pikirkan gitu loh. Oke, silakan dijelaskan. Oke. Kalau yang itu ilmu hermeneutik yang para teolog atau para sarjana teologi atau sekolah teologi. Enggak. Hermeneutik saya hermeneutik itu bukan selalu teologi. Hermeneutik itu umum. Dia Iya, cabang dari maksudnya filsafat. itu bagian metodologi salah satunya dalam dunia hermeneutik. Nah, tapi kalau mau ditanya metodologi apa, simpel aja, sabda-sabda Yesus, udah itu aja. Sabda-sabda Yesus itu menjadi tolak ukur untuk menguji sabda-sabda lain yang ada di Alkitab, gitu loh Bang. Coba Gitu. Demian, bagaimana lu nanggapi Demian? Ya, kalau saya sih argumennya itu argumen absurd dan nggak jelas gitu. Jadi ibaratnya kita diskusi sama orang yang kita lagi nanya, tapi dia lagi nyanyi, nah gitu. Jadi poin yang ditanyakan dan didiskusikan ini nggak ada gitu. Contoh nih, seperti argumen dia kan, dia hanya menggunakan ayat-ayat yang menurut dia sesuai dengan pikirannya. Nah, standar yang tadi Bang Alex tanyakan, maksudnya standarnya seperti apa ya? Nggak jelas. Jadi, cuman mau-maunya aja gitu kan. Oh, ayat ini bagus nih. Berarti buat saya mengeksegese ini. ya. Berarti mengeksegese ya. Memasukkan Betul. makna, memasukkan pikiran ke dalam teks-teks Alkitab itu ya. Benar nggak Bu Emilda? Iya, dan Silakan itu disanggah Bang Demian. sifatnya itu subjektif, nggak jelas gitu. Kalau pembahasannya subjektif mah, you mau makan tai itu urusanmu. You mau menyembah pohon itu urusanmu. Kita ngomong sesuatu yang ada standarnya. Kalau ngomong pikiranmu atau tafsiran pribadimu, mau kau imannya seperti apa, itu urusanmu. Tapi setidaknya kalau diskusi kitab suci, atau kita membawa Yesus atau membawa tokoh-tokoh tertentu, ya harus ada standarnya. Jangan cuman klaim-klaim pribadi, itu kan ngarang bebas ini. Bukan, itu bukan klaim pribadi ya Bang. Jadi Tuhan Yesus kan yang bilang, maksudnya perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu absolut gitu, itu mutlak. Nah, kita nggak boleh membantah perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Tapi perkataan yang lain itu kita boleh uji, kita boleh periksa gitu. Kita boleh evaluasi, kita boleh masukkan ke dalam kancah pengadilan untuk diuji kebenarannya gitu. Tapi Perkataan yang mana tuh kalau boleh tahu? perkataan yang muncul Tuhan berfirman di dalam perjanjian lama atau pengajaran-pengajaran rasul-rasul gitu. Itu harus diuji. Nah, Kalau perkataan Yesus yang kamu dapatkan itu dari mana tuh? dari kitab Injil yang direkam oleh para murid-murid gitu. Lah, kenapa kamu perkataan para rasul kamu nggak terima surat-suratnya, giliran Injil yang mereka tulis kamu terima? Gini, rasul itu kan bukan Tuhan. Tidak sejajar dengan Tuhan. Nah, jangan disamakan dengan sabda Yesus. Sabda Yesus itu yang paling tinggi karena itu Tuhan. Yang lainnya itu di bawah. Itu harus diuji baik nabi maupun rasul. Karena mereka jadi Tuhan. Oke lah, berarti Injil aja yang kamu pakai sebagai standar kebenaran tertinggi. Sabda-sabda Yesus. Kalau Yang Yesus direkam di kalau dalam Yesus kitab mengatakan Injil. bahwa kalau Yesus mengatakan dia Yahweh, kamu percaya? Kalau Yesus katakan itu, saya percaya karena itu sabda Yesus. Berarti Yesus Yahweh dong, seperti Tuhan perjanjian lama. Ada tertulis nggak? Ada. Di mana? Di kitab Wahyu 1 ayat 8. Di kitab Injil mana? Katakan Di Injil Matius yang 4 ayat 7. Matius 4 Ayat 7. Nah, Bang Paul. Iya. Bang Raja, noise Bang Raja. ini ya, Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, manusia ya, kepadanya, ada pula tertulis,
janganlah engkau mencobai Tuhan sembahanmu. Di mana dikatakan itu adalah Yahweh. Amar lo Yeshua. Yeshua berkata kepadanya, Kau Ot pakai katov, ada tertulis, Lo tenashe et Yahweh Elohecha. Janganlah engkau mencoba Yahweh Tuhanmu. Ini kalimat dikutip dari kitab Taurat Musa. Ulangan 6 ayat 16. Jangan kamu Demian mencobai kamu pakai kitab Tuhan Injil. Allahmu seperti kamu mencobai dia. Ini kutipan Yesus. Yesus ngutip dari kitab Taurat Musa Ulangan 6 ayat 16. Dia menyamakan dirinya dengan Yahweh. Nah ini kan terjemahan kan, kau bacakan terjemahan nih bahasa Indonesia. Kalau Tuhan huruf besar itu merujuk kepada Yahweh dalam kamus bahasa Indonesia, DLAI. Allahmu ini dari Eloheinu. Jadi jangan engkau mencoba Yahweh Tuhanmu. Kau percaya enggak? Perkataan Yesus ini. You percaya nggak? Tapi orang Judaism nggak kenal Yahweh, Demian. Gimana? Kau diam dulu, kau diam. Jadi bertanggung jawab. Diam dulu lah, Bram. Judaism Kita aja mau dengar si Ibu Emil ini. Kalau si Brahma kan sudah tahu kita kan. Brahma nggak punya ilmu, Brahma diam aja, udah. Coba, kau percaya nggak dengan perkataan Yesus ini? Demian, kamu pakai Hah? kitab Injil Matius terjemahan ke bahasa Hebrew, ya kan? Iya. Ya, jadi semua yang diterjemahkan ke bahasa Hebrew, nama Yesus pun diganti menjadi Yesua karena kalian kaum mesianik. Oh enggak. Nama Iya. aslinya memang Yeshua. Kalau transliterasinya itu menjadi Yesus itu ke Yunani. Mana Yesus itu nggak duluan? pernah. Mana duluan? Kitab Injil dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani? Gini, bukan kitab, tetapi Yeshua itu dia kan orang Ibrani, lahir sebagai bangsa Yahudi. Malaikat Berbicara bahasa. Gini, malaikat ketika datang kepada Yusuf dan Maria memberi nama Yesus, pakai bahasa apa malaikat itu? Bahasa Oke. Maria pada abad pertama, Maria orang Israel pakai bahasa apa? pakai bahasa malaikat, bahasa roh, telepati, tapi Maria menuliskannya atau Injil dituliskan oleh murid Yesus itu pakai bahasa Yunani, bebas dong. Iya. Nah, gini, muridnya kan yang tulis pakai Yunani nih. Nah, Maria dan Yusuf itu mereka orang Israel, pakai bahasa apa mereka? Jangan gini bang, jangan fitnah malaikat itu berbahasa Enggak, Yunani. jangan lari dulu, jawab dulu. Contoh nih, contoh. Apa sih Septuaginta menuliskan perkataan Musa pakai bahasa Yunani. Apakah Musa itu pakai bahasa Yunani? Nah, Itu kan Yesus. diterjemahkan Septuaginta, Nah, kalau diterjemahkan, pertanyaan saya, Yusuf sama Maria pakai bahasa apa? di zaman itu bahasa Yunani itu sudah normal, bahasa Enggak, sehari-hari. jawab dulu, jangan kayak ini nih. Mereka pakai bahasa apa? Bahasa Yunani. Ibrani. Oke, Ibrani kalau tunjukin histori. kasih sejarahnya di abad pertama, bukti historinya, jangan cuma asal klaim, jangan cuma ngomong kosong. Kasih data sejarahnya bahwasanya Maria dan Yusuf pada abad pertama pakai bahasa Yunani. Bang Demian, Enggak, jangan kasih datanya, nggak usah ngomong kosong. 300 sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Masehi, Septuaginta itu sudah ditranslate. Jangan lari ke Septuaginta. Kamu kasih Kesempatan data. dulu dong, Demian, jangan dipotong. Ini si botol ini asal ngomong aja, malas saya diskusi sama orang-orang kayak gini. Kasih waktu orang dong. Kau ini juga kadang-kadang jerobot. Kasih waktu orang dong. Enggak, dia lari si botol ini nggak bisa diskusi. Kalau dia ada diskusi itu lari. dulu, jangan kau mendominasi lah, Demian. Kau diam dulu lah, Brahma. Kamu kasih Misalnya kau nggak data. tertib. Kau kasih data sejarah di abad pertama orang Yahudi pakai bahasa Yunani dalam berbicara Brahma, sehari-hari. Bang Brahma, diem dulu ya Bang Brahma. Biar Demian sama Emilda aja dulu. Iya, cuman kan aku mengingatkan Demian, kasih waktu dong orang untuk berbicara, jangan mendominasi. Enggak, kalau dia jawab saya nggak potong, tapi kalau dia lari saya potong. Diskusi itu nggak boleh Nah, gitu, tadi- masa diskusi tadi kan apa jawabnya gimana? dijawab, makanya dengerin dulu, jangan dipotong biar selesai. Silakan. Jangan menjadi gunting dalam lipatan, Bang Demian. Jawab aja, nggak usah asumsi. Bukan, jadi gini, jangan memfitnah malaikat. Malaikat itu berbicara di dalam bahasa Yahudi.
Tidak juga malaikat berbicara dalam bahasa Yunani. Malaikat itu berbicara pakai bahasanya malaikat, bahasa telepati. Saya nggak tanya malaikat, saya tanya Pikirannya Yusuf dan Maria Maria. Yusuf Maria itu pakai bahasa apa di abad pertama? Bahasa mereka itu udah common dengan bahasa Yunani. Jangan pikir mereka itu nggak bisa bahasa Yunani. Jangan mendiskreditkan atau under Iya, apa? yang saya minta kamu kasih data sejarahnya bahwa di abad pertama Maria, Yusuf dan bangsa Israel berbicara bahasa Yunani. Ya itu Di aja, Injil Bang. ada tuh. Kalau cuman klaim kosong, saya juga bisa klaim. Data sejarahnya ada nggak? Buktinya ada nggak? Kenapa kau mentranslate bahasa Greek itu dalam bahasa Ibrani? Gini, bentar, gini, saya tengahi dulu ya. Kalau tidak ada berarti kamu Bentar, omong Demian. kosong. Bentar Demian, gini, Bu Emilda, saya netral aja. Secara analitik histori, pada abad pertama itu mereka menggunakan bahasa Aram dan Ibrani. Nah, kenapa dijelaskan atau ditulis oleh para rasul menggunakan bahasa Yunani? Karena pada saat itu Yunani menguasai hampir seluruh dunia dan bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Jadi maksud tujuannya kenapa harus ditulis menggunakan bahasa Yunani supaya pengabaran Injil cepat tersebar dan dibaca oleh berbagai suku dan bangsa. Oke, itu aja ya. Silakan dilanjut. Ya, coba besarin saya dong. Saya pakai data buat bungkam si mulut ember ini. Nih, coba besarin saya dong. Boleh dibesarin? Halo? Bisa dibesarin ya? Tidur sih, Sob. Aduh, nggak bisa dibesarin nih. Tidur sih, Sob. Yohanes Ada moderator. 20 ayat 16. Den Song. Si Demian Song. Yohanes 20. Lagi mandi dia ini kayaknya. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sorry, gue lagi boker. Jadi, bentar. Ini Maria pakai bahasa apa nih? Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa apa nih? Kalau cuma satu Apa kata itu kepada istilah-istilah, ya wajar aja, Bang. Itu kan istilah-istilah. Gini Damian, justru ya. Coba buka lagi, jangan, ganti, yang tadi. Damian, Oke. ke ayat yang tadi kamu harus jujur. Kata Yesus kepadanya Maria, berpaling dan berkata kepada dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Nah, kan dikatakan dalam bahasa Ibrani, contoh. Tapi dia nggak menggunakan bahasa Ibrani, khusus doang bahasa. Enggak. Contoh Kefas. Bukan begitu. Lalu dikatakan satu ayat kan berkata begini, dalam bahasa Aram yang disebut Kefas. Nah, berarti penulis ini menuliskan dalam bahasa Yunani. Karena begitu ada bahasa asing yang di luar dari Yunani, dia pakai tanda kutip dalam bahasa Aram ini Kefas, dalam bahasa Rabuni, dalam bahasa Markus 5 ayat 41. Tunggu. Coba Sebentar, dibuka. Rahma. Sebentar, saya bantu Biar ini dulu. Alkitab yang menjawab. Sebentar, Om Rahma, ntar. Gini. Kan di situ kan penjelasan dari para rasul kalau Maria ini menjawab dalam bahasa Ibrani. Ya. Dia memanggil Yesus itu kan Rabi. Ya. Nah, bukan berarti Maria itu dia nggak pakai bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Pasti sehari-harinya entah pakai Aram atau entah pakai Yunani karena Oke, siap nih. Izin sebentar Ada, ya. nggak Jadi ada orang- perjanjian baru. Sebentar dulu, dalam Brahma. bahasa Si Yunani. Brahma di mute dulu Saya lah. turunin dulu deh. Aduh, kamu ini nggak. Bentar lah. Gini nih. Iya, gini. Oh, Saya ya. kasih satu Kayak dulu saya nih. Demian, saya dengan kamu berbahasa Indonesia karena saya tahu kamu adalah guru bahasa gurunya pengajar Ibrani, maka pengajar Torah, maka saya ngomong kamu Rabi Demian, Rabuni. Itu maksudnya. Tetapi bahasa yang saya pakai bahasa Indonesia. Karena sebutan Rabi itu untuk guru orang Yahudi. Gitu. Oke.
Ya, gini. Yang dipakai apa? Secara historik Yunani. tidak Silakan. ada bukti bahwa orang Yahudi di abad pertengahan itu pakai bahasa Yunani sehari-hari. Artinya sejarah kamu itu sejarah palsu. Yang ada orang Yahudi pada abad pertama itu mereka gunakan bahasa Aramaik sebagai percakapan sehari-hari dan bahasa Ibrani dalam peribadatan atau perbincangan di bait suci. Kisah Para Rasul 21 ayat 40. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tengah dan memberi isyarat dengan tangannya dan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Kemudian di Kisah Para Rasul 22 ayat 2, ketika orang banyak itu mendengarkan ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tercenganglah mereka dan berkata. Kemudian Yesus pun berbicara bahasa Ibrani. Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Kami semua reba ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika Yesus berbicara kepada Paulus, dia nggak gunakan bahasa Yunani. Dia pakai bahasa Ibrani. Ketika Paulus masuk bait suci, dia nggak pakai bahasa Yunani, dia pakai bahasa Ibrani. Jadi kalau kita lihat dari kitab suci, nggak ada orang Yahudi itu berbicara sehari-hari pakai bahasa Yunani. Oke, Makanya saya saya bacakan minta coba ayat. kasih sejarahnya. Oke. Saya bacakan ayat ya. Kamu masuk ke Kisah Para Rasul. Saya masuk ke Markus. Ya, supaya kamu lebih paham mana lebih duluan, Markus atau Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 7 ayat 26. Di situ ada perempuan Sirofenisia. Saya akan baca ayat 26 ya. Perempuan itu orang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Kira-kira Sirofenisia orang Yunani itu pakai bahasa apa sama Yesus? Ngomong dengan bahasa apa? Bahasa Ibrani, Siap. Yahudi, atau bahasa Yunani? Oke. Oke, itu satu. Ya ini saya jawab nih. Di Israel itu ada banyak bangsa yang tinggal di situ. Ketika bangsa yang tinggal di Israel itu sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, harus berbicara bahasa yang mereka bicara. Kalau dia tinggal di tanah Kanaan, maka dia pasti berbicara dan berkomunikasi. Kalau nggak pakai bahasa Aram ataupun bahasa Ibrani. Itu menurutmu. Dari zaman dulu. Itu menurutmu. Sekarang saya baca di dalam Yohanes Kecuali 7. dia itu gini, belum selesai. Kecuali dia itu tinggal di luar tanah Kanaan. Kalau dia tinggal di luar tanah Kanaan, dia datang kepada Yesus, otomatis dia nggak bisa bahasa Ibrani. Kalau nggak, berarti mungkin Yesus komunikasi dengan dia bisa pakai bahasa Yunani atau bahasa lain. Tetapi itu tidak membuat Yesus itu bahasa Yunani. Nah, Contoh nih, sekarang- ada orang bule, contoh, ada orang bule datang ke Anda bicara pakai dia bahasa Inggris. Apakah sehari-hari di kampung Anda pakai bahasa Inggris? Kan tidak. Kenapa kau Di kampung membatasi Anda yang pakai bahasa Yesus? Indonesia. Yesus dari sorga yang bisa 1000 bahasa, bahkan semua bahasa. Kau batasi Yesus hanya bisa bahasa Yahudi. Hello, Loh, dia orang kita surga, tidak dia mengatakan mengerti. itu. Jadi Tidak, jangan ya, kita tidak membatasi menga- yang Yesus hanya gini, berbahasa ngawur. Yahudi, saudara. Dia Ngawur. Yang super pintar, lebih ngawur. pintar Yang di kita bahas dunia. ini, botol. Yang kita bahas bukan Yesus bisa nggak sih mau bahasa. Yang kita bahas ini pada abad pertama Yahudi ngomong pakai bahasa apa, botol? Kau nggak nyambung. Ya, Yahudi pakai bahasa apa? Kita bahas di situnya. Lalu kata Kita nggak bahas. Gini, kau dengerin. Kau kalau ngomong itu orang-orang Yahudi di asal situ ngomong aja. tuh dia menggunakan kata sinagoga itu bahasa apa tuh? Kenapa bisa tempat berkumpulnya itu disebut sinagog? Gini bro, ada pada abad pertama itu ada banyak kosakata Yunani yang masuk dalam istilah-istilah Yahudi. Tetapi tidak menjadikan orang Yahudi itu berbicara bahasa Yunani, kecuali orang Yahudi yang di Alexandria atau di tempat lain. Mereka biasanya beribadah pakai bahasa Yunani, tapi kalau masuk Yerusalem atau masuk tanah Kanaan itu berbicara bahasa Ibrani atau enggak bahasa Aramaik. Itu kan tercatat di Kisah Para Rasul. Nih, Bang Demian, pada abad ketiga sebelum Masehi ya, pada abad ketiga sebelum Masehi, sarjana Yahudi itu berada di kota Alexandria, Mesir. Ya, Alexandria, Mesir. Mereka itulah yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani.
Sehingga banyak orang Yahudi yang hidup di wilayah sekitar Laut Tengah itu sehari-harinya berbahasa Yunani, Bang. Nah, itu beda tempat yang kita bicarakan ini di tanah Kanaan pada abad pertama. Orang-orang Yahudi yang gunakan Septuaginta atau yang berbicara bahasa Yunani itu biasanya di luar wilayah Israel. Sama kayak dulu orang Yahudi di Eropa, mereka tuh beribadah pakai bahasa Ibrani, tapi mereka nggak tahu bahasa Ibrani. Sekarang Mereka saya sehari-hari pakai bahasa apa? Sebentar. Mereka itu berbicara dalam bahasa Jerman atau enggak bahasa Yiddish, bahasa Yahudi Eropa. Nggak ada mereka bisa bahasa Ibrani. Sekarang Itu saya sama baca kayak zaman nih, dulu. ayat Gini, Yohanes kamu kalau ngomong, 7. kamu kalau Yohanes ngomong 7. ngawur. Kalau Kamu ngomong itu jangan ngomong. lari-lari. Yang Karena kita bahas ini, botol. Yang kita bahas ini di abad pertama, saya nggak Yahudi terima itu kalimat itu. tanah Jadi Kanaan itu ngomong bahasa apa? Jangan lari-lari. yang penting kamu harus tahu nih Yohanes 7 ayat Jangan yang 35. penting. Saya baca nih. Saya baca Yohanes 7 ayat 35 ya. Tadi Nah kan kamu udahlah, nggak usah kok sama orang botol begini. Diskusi nggak bisa ini. ayat nih, ini ada ayat loh. Demian, kamu harus dengar ini Yohanes 7 ayat 35. Orang Kamu nggak nyambung yang dibahas apa, yang ditanggapi apa. dengar. Sabar ya. Jadilah orang yang sabar mendengar. Nih, Yohanes 7 ayat 35. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia," maksudnya Yesus, "akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani?" Tuh ya. Jadi orang Yahudi itu terbiasa berinteraksi. Kagak nyambung sih botol Ayat ini. berapa Bu Imelda? Silakan. Yohanes 7 ayat 35. Baru baca lagi. Yohanes berapa? 7 ayat 35, ayat 35. Lalu saya baca lagi nih di Yohanes 19 ayat 20. Ya, Yohanes 19 ayat 20. Yohanes 19 ayat 20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Ayat 20 ya. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi 3 bahasa itu sudah biasa diucapkan di dalam zaman Yesus, termasuk orang-orang awam. Iya, jadi bahasa Ibrani itu kepada orang Yahudi, bahasa Yunani itu kepada pemerintahan Roma yang menguasai tanah Kanaan, bahasa resmi. Kemudian bahasa Latin itu kan bahasa lebih kepada bahasa perdagangan. Nah, jadi justru di situ kenapa ditulis pakai bahasa Ibrani? Ya karena orang-orang Yahudi itu berbicara bahasa Ibrani dan Aramai. Nah, pertanyaannya, dari mana kamu tahu Maria dan Yusuf pada saat Gabriel datang, mereka itu berbicara bahasa Yunani? Apakah orang Yahudi, bahasa sehari-hari mereka itu adalah bahasa Yunani? Contohnya, seperti ketika Belanda itu menjajah Indonesia, bahasa yang digunakan di pemerintahan itu bahasa Belanda. Nah, apakah orang Indonesia sehari-hari berbicara bahasa Belanda? Kan enggak, itu kan bahasa penjajah. Tapi Jadi jangan secara administrasi itu kan menggunakan bahasa Yunani nih. Nah, apakah kehidupan orang Yahudi sehari-hari berbicara bahasa Yunani? Kan tidak ada buktinya. Justru banyak bukti dan banyak sekali data. Di abad pertama, orang Yahudi bahkan masuk bait suci nggak boleh pakai bahasa Yunani. Harus pakai bahasa Ibrani. ya iyalah Makanya di bait suci. Nah, Paulus waktu dibawa, dia harus pakai bahasa Ibrani atau Aramai. Jadi nggak mungkin orang Yahudi itu kasih nama anaknya Yesus gitu kan, nggak mungkin. Pasti kasih namanya Yeshua. Gini loh, Bang. Cuman para rasul itu menulis dalam bahasa Yunani, makanya mereka pakainya Yesus. Nah, kamu percaya nggak kalau para rasul atau para murid itu ketika menulis dalam bahasa Yunani di
diilhamkan atau dipimpin oleh Roh Kudus? Kamu percaya? Jangan lari dulu. Kenapa diskusi Nah, itu suka gini, lari? maksudnya gini, kalau Tuhan mau suruh mereka menuliskan dalam bahasa Yunani, kenapa Anda protes? Dipimpin mereka untuk menuliskan kitab Injil itu dalam bahasa Yunani, kenapa kamu protes? Iya, jadi gini, si cewek ini kan dia sudah tidak bisa buktikan kalau Maria dan Yusuf dan orang-orang Yahudi pada abad pertama itu gunakan bahasa Yunani dalam percakapan sehari-hari. Makanya dia lari ke sana kemari yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan. Jadi mau ditulis pakai bahasa Indonesia itu tidak menjadikan bahwasannya Maria itu pakai bahasa Indonesia. balik, udah ya. Ini kita jangan keluar topik tentang bahasa terus, nanti nggak maju-maju diskusi kita. Oke, satu, Ibu Emilda mengiyakan bahasa Yunani karena memang yang kita tahu pada umumnya adalah berbahasa Yunani sudah umum. Nah, kalau Demian nggak terima ya sudah, nggak apa-apa. Silakan kita lanjut ke pembahasan. Tadi pembahasan sampai mana? Ya, saya masuk ke pembahasan nih. Silakan. Iya. Jadi Alex, silakan mau tanya apa lagi, Alex? enggak, ke pembahasan tadi dulu. Kan belum selesai itu. Cuma dia kan lari-lari dari pembahasan. Ya, ini dilanjut aja. Udah, pokoknya soal nama Yesus atau Yesua, oke. Langsung aja ke substansinya, bukan soal namanya. Anggap aja nggak apa-apa kalau Demian mau bilang itu Yesua, nggak apa-apa. Emilda mau bilang Yesus, nggak usah diperdebatkan bahasanya. Silakan Demian, dilanjut tadi apa ya? Iya. Oh ya, bahasa ya, apa sih tadi? Enggak, bukan itu. Tadi apakah Yesus itu Yahweh, Tuhan di Perjanjian Lama? Oke, Tadi kan dilanjut. belum selesai. Ya, dilanjut. Iya. Jadi Yesus dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata Yeshua dalam bahasa Ibrani. Di mana buktinya? Di dalam kitab Septuaginta, kata Yehoshua diterjemahkan menjadi Yesus dalam bahasa Yunani. Bisa dibuka ntar. Yosua. Jadi jangan cuman asal ngomong aja. Keluaran 17 ayat 9. Vayomer Moshe el Yehoshua, itu bahasa Ibraninya. Bahasa Yunaninya Eipin de Moses ton Yesu. Yesu ini bentuk apa? Objek atau apa nih? Objek ya. Makanya dia Yesu. Jadi kata Yesu atau Yesus ini berasal dari bahasa Ibrani Yehoshua. Jadi Yehoshua itu artinya apa? Yehoshua itu artinya Yahweh menyelamatkan atau Yehowa menyelamatkan. Artinya Yeshua itu, Yesus itu artinya Yehowa atau Yahweh. Nah, kemudian tadi kan saya kasih ayat nih. Matius 4 ayat 7 kan tidak bisa dibantah sama dia. Nah, kata Yesus kepadanya, ada pula tertulis, artinya Yesus ini mengutip. Karena di sini bilang, ada tertulis, artinya kan kutipan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini Yesus kutip dari mana? Ini Yesus ngambil dari Ulangan 6 ayat 16. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ini dalam bahasa Ibraninya apa? Ini Yesus kutip dari Taurat nih. Lo tenasu et Yahweh Elohechem. Janganlah engkau mencobai Yahweh Elohim kalian. Jadi Yesus kutip dari Ulangan 6 ayat 16. Dan Yesus menyamakan dirinya dengan Yahweh. Bahkan namanya apa? Yahweh menyelamatkan. Artinya Yesus itu adalah Yahweh. Silakan dibantah. Oke. Gini ya, Bang Demian. Yesus itu nama yang dibawa, tulisan Yunaninya Yesus. Dilafalkan dalam lidah Indonesia Yesus. Dilafalkan dalam lidah Inggris itu Jesus. Dilafalkan dalam lidah Jepang atau apa Gesu. Nah, Yesus dilafalkan di abad-abad pertama itu dilafalkan ke dalam bahasa Ibrani Yesu, nggak pakai Yesua, Yesu. Itu lidahnya. Nah, tapi scholar modern
modern scholar dari orang Hebrew lah yang merubah dari Yesu menjadi Yesua. Karena Yesu itu di awal-awal abad pertama, sebelum munculnya para ahli-ahli modern dari Hebrew, dari Universitas Hebrew atau apalah itu yang dari Israel itu, mereka itu lidahnya menyebut Yesu, bukan Yesua. Dan Yesu itu anak Bapa surgawi, bukan Yesua anak Yahweh. Jadi para scholar Hebrew modern lah yang memperkenalkan Yesua itu. Nah, scholar Hebrew itu digerakkan siapa? Mengganti nama Yesus, Yesua, Yesu menjadi Yesua. Digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh si Yahweh lah, supaya nama Yesus itu nggak disebutkan lagi. Dan mengatakan Yesua itu anak Yahweh. Sedangkan Yesu yang dalam bahasa Ibrani di awal-awal itu anak Bapa Sorgawi, bukan anak Yahweh. Dirubah lafalnya, dirubah lidahnya, menyebut Yesua anak Yahweh. Itu orang scholar modern dari Hebrew University. Kamu menerima yang belakangan. Gitu. Iya, udah. Iya, jadi Kak Emilda ini cuman asal asumsi saja ya, tidak bisa tunjukin. Ya udah, oke. Bang Paul, oke, Demian, mungkin dari lu dia udah nggak ini ya soal nama, nanti dilanjut ke lu lagi. Oke, Bang Paul. Bagaimana tanggapan Bang Paul soal statement Kak Emilda? Soal soal nama asal usul namanya. Bang Paul. Mana Bang Paul? Karena gini Bu, secara histori dan sejarah Demian berkata memang itu fakta dan data historinya ya Bu. Tetapi kan balik lagi ya, semuanya ya punya hak untuk memahami menurut versinya, tetapi nanti harus dipertanggungjawabkan gitu. Kembali lagi. Gimana blind spot? Ya, saya mau tanggapi dikit, Bro. Saya mau tanggapi dikit, boleh nggak? Silakan Demian. Tapi sebentar, blind spot gimana? Blind spot bisa tanggapi dulu asal usul nama yang sesuai dengan Kak Emilda. Apakah setuju? Saya gimana mau menanggapi Ibu Imelda ini ya? Ini ya saya pun bingung gitu loh menanggapi Ibu Emilda ini. Nah, coba seperti yang ditanyakan si Demian, dia coba jujur aja kan itu bagus gitu loh. Kalau pakai ilmu ngeles terus ini gini kan itu enggak jelas gitu loh. Gini. Jadi kalau mengenai asal usul nama kan itu ya wes lah, mau pakai nama apa aja, mau pakai Yesua ke, mau pakai Yesus Kristus ke, asalkan itu tertuju kepada pribadi sabda Allah ini gitu loh. Asalkan itu merujuk kepada sang juru selamat ini, sang Mesias, itu yowes kalau bagi saya. Tapi kalau kalian masih mau perdebatkan silakan, kami nyimak gitu loh. Silakan lanjut. Iya, saya tanggapi dulu ya. Iya, jadi si Ibu Emilda ini asal ngomong aja tapi nggak punya data. Naskah tertua yang menuliskan kata Yesus dalam Yunani itu adalah Septuaginta. Dan itu diambil dari kata Yehoshua. Jadi, itu bukti pertama. Kemudian yang kedua, dalam kitab Aramaik itu nggak ada kata Yesu. Ini ngarang lagi nih. Kalau ada nih, kau bisa kasih datanya. Nama Yeshua dalam bahasa Aramaik itu Yesus. Saya kasih kamu iPhone. Atau saya transfer kamu pulsa. Coba. Kalau ada datanya, jangan cuma jongor. Dalam bahasa Aramaik itu sama, Yeshua. Karena Yeshua itu sebenarnya bukan Ibrani. Yeshua itu adalah bentuk singkat dari Yehoshua. Ibraninya Yehoshua. Kemudian menjadi Yeshua. Biasanya dalam Targum Neofiti, Targum Onkelos, atau kitab-kitab Ibrani yang muncul setelah Babilonia. Nah, kemudian kalaupun kamu mengatakan namanya Yesu ini dari mana?
Yeshu ini dari Ibrani, yaitu Yeshua kemudian menjadi Yeshu atau menjadi Isho dalam lafalan Aramaik Timur. Kata Isho ini yang kemudian menjadi Isa, dan akarnya semuanya dari Ibrani, yaitu Yehoshua atau Yahweh Yasha atau Yehowa Yasha, sama juga. Jadi kalau kamu mau merubah-rubah bahasa atau sejarah, ya kamu pakai data. Kecuali kamu ngimani nih, Yesus itu lahir di Bekasi, atau kau orang Batak nih lahir di si Borong-Borong sana atau Samosir. Nah, mungkin namanya nggak punya arti. Mungkin ya namanya ya nama orang Batak atau nama orang Indonesia. Tapi kau nyolong namanya orang Yahudi gitu kan. Tapi kemudian ini buat definisi sendiri, buat sejarah sendiri. Argumentasi asal-asalan. Kalau ngomong doang, tapi nggak punya data, nggak punya referensi, asal ngomong ngap-ngap aja, ya mending main kelereng aja di rumah gitu. Jadi gimana kita mau diskusi kalau pengetahuannya berdasarkan asumsi liar? Ya ngapain? Nah, kalau misalkan kita buka data nih ya, saya bacakan sejarah tentang asal muasal dari kata Yeshua. Kitab Esra dan Daniel di dalam Alkitab tertulis dalam dialek Aram, begitu pula beberapa doa Yahudi yang terkenal seperti Kadis, dokumen penting lainnya dalam bahasa Aram termasuk bagian dari Talmud Palestina dan Talmud Babilonia serta Targum Onkelos yang memuat tentang kata Yeshua dalam bahasa Aramaik, terutama dalam Targum Onkelos atau Talmud Palestina. Kemudian ada namanya Septuaginta atau Pentateuch, bahasa Yunaninya LXX. Kemudian ada prasasti namanya Nabatea. Kemudian ada banyak nih, kitab Samaria juga, tapi kitab Samaria itu dia masih pakai yang kuno yaitu Yehoshua. Jadi Yehoshua menjadi Yeshua, menjadi Yeshu, menjadi Iso, menjadi Yesus, menjadi Jesus, menjadi Yesus. Nah, demikian tadi kaum muslimin, baku hantamnya Kristen versus Kristen. Dan ya seperti biasa mereka berebutan Tuhan ya. Siapa sesembahan mereka bingung. Itu pun Demian menjadi Kristen lagi, itu heran saya. Iya betul. Ketika sudah fix ya, ketika jadi Islam ya, jadi seorang Muslim, Demian tuh kalau debat tidak terkalahkan, menang terus dia. Tapi ketika jadi seorang Kristen, malah tambah tidak karu-karuan, tambah rancu, tambah menggelikan gitu ya. Sudah pintar bodoh lagi. Nah itulah orang-orang kafir ya. Ketika berebut Tuhan mereka pun bingung. Esa mereka rebutkan, makna Esa mereka bolak-balikkan. Mereka mereka pelintir sedemikian rupa sampai Esa itu satu sudah tidak ada bilangan ya. Esa itu artinya tunggal ya. Esa itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya satu, tidak berbilang ya. Tidak ada satu, dua, tiga, tidak ada dua, tidak ada tiga. Ini direbutkan. Terus lagi apa ini tadi? Nama Tuhan pun direbutkan. Mana yang benar? Mereka ini betul-betul kalau Allah katakan mereka itu umat tersesat itu betul adanya gitu ya. Kalau orang-orang Yahudi dikata Allah berkata mereka adalah orang-orang yang dimurkai, lalu orang-orang Kristen itu orang-orang yang tersesat, benarlah adanya gitu ya. Jadi tidak salah itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ibu Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب